Tribuners dan Infrabuddies di rumah. Kalau kemarin Sally udah ngajakin kalian semua buat jalan-jalan ke Kampung Durian, lewatin tol Bengkulu Taba Penanjung, terus pulangnya langsung muter ke arah Pantai Panjang. Nah, hari ini aku udah janjian sama salah satu temenku yang kerja juga di Hutama Karya. Kita bakal janjian di sekitaran rest area nanti di tol Bengkulu Taba Penanjung karena beliau juga mungkin ada kegiatan juga di sana. Jadi kita udah janjian sama Derry di sana. Jadi tuh teman-teman di rumah langsung aja kita ke sana yuk. Jadi guys, aku sekarang udah di jalan menuju tol Bengkulu Taba Penanjung. Tapi emang kayaknya kita bakal rada telat banget. Soalnya memang beberapa hari ini Bengkulu lagi diguyur hujan. Diguyur hujan banget guys. Nah, tapi kita tetap nempatin janji kita buat ketemu Derry hari ini di rest area nanti. Jadi teman-teman ikutin terus. Nah, ini guys, kita baru mau masuk ke arah pintu tol Bengkulu Taba Penanjung via bandara. Jadi nanti aku bakal ketemu di rest areanya itu sekitar di KM 5. Nah, teman-teman, aku udah sampai di rest area kilometer 5 di tol Bengkulu Taba Penanjung. Kayaknya Derry udah di dalam, jadi kita langsung samperin aja ke dalam, oke? Hai, selamat siang Tribuners. Aku udah di rest area dan hari ini aku ketemu sama temenku yang juga kebetulan kerja di Hutama Karya. Mas Derry. Siap. Apa kabar? Sorry banget tadi kita rada telat karena hujan Bengkulu. Iya. Beberapa hari ini, Mas. Beberapa hari ini juga di tol kita juga lagi hujan terus, Mbak. Hujan terus Iya. beberapa hari ini. Jadi kita mau ngobrol apa nih Mas Derry? Mas Derry ngajakin aku tadi guys, katanya mau kita bakal bahas tentang apa aja sih sebenarnya fasilitas di rest area ya Mas ya? Siap. Jadi Mas Derry gimana nih? Coba dong kenalin dulu sama Tribuners. Siap. Perkenalkan sebelumnya saya perwakilan dari Hutama Karya Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, di mana saya sebagai posisinya adalah sebagai Officer SDM Umum dan sebagai PIC juga untuk rest area kilometer 5. Jadi saya sini ditugaskan juga sebagai PIC rest area, Mbak. Ya, jadi yang ngurusin rest area lah. Seperti itu. Oke. Jadi udah lama berarti ya Mas di HK? Udah mau jalan 2 tahun sih Mbak, udah jalan 2 tahun dan memang dari awalnya operasi rest area juga sudah dijadikan PIC pada Desember 2024 lalu. Berarti ini udah Desember juga, berarti udah 1 tahun saya menjadi PIC di rest area. Oke. Jadi gimana nih Mas, kesan pertama kalau kita mampir ke rest area nih, kalau dari Mas Derry? Ya kalau kesan pertama pastinya kalau orang mampir di rest area, yakinlah bahwa rest area yang ada di tol Bengkulu Taba Penanjung ini adalah rest area yang terbaik karena tentunya memang yang dibangun ini adalah tipe A, Mbak. Jadi hari ini Mas Derry katanya mau ngajakin aku keliling-keliling ke rest area. Nah, coba kasih tahu dulu nih sebelum kita keliling. Siap. Apa aja sih sebenarnya fasilitas yang ada di rest area tol Bengkulu Taba Penanjung ini? Jadi kalau terkait fasilitas yang ada, kami dari Hutama Karya sudah menyiapkan, Mbak, di rest area kilometer A. Kilometer sisi A ini adalah yang dari Bengkulu ke Taba Penanjung, posisinya di sebelah kiri, atau biasanya kami sebut di jalur Ambon. Di sisi A ini fasilitasnya sama, nanti juga di sisi B. Sisi B itu adalah yang dari arah Taba Penanjung ke Bengkulu. Fasilitas yang ada yang pertama pasti kami menyiapkan toilet. Di mana di satu sisi rest area kami ini terdapat 2 gedung toilet, Mbak. Tentunya 2 gedung toilet itu
dengan jumlah bilik wanita itu ada 44. 44 guys. 44 bilik dalam satu sisi ya. Dalam satu sisi itu ada 44 bilik wanita, terus ada sekitar 10 bilik pria. Termasuk itu di dalamnya ada urinoir dan ada 4 di satu sisi itu ada 4 toilet disabilitas. Jadi ramah disabilitas tentunya Mbak. Kemudian setelah toilet kami juga menyiapkan fasilitas masjid, di mana masjid kami buka 24 jam. Jadi teman-teman yang mau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya selalu ready Mbak. Ready ya, 24 jam ya berarti. 24 jam masjid karena mungkin ada yang datang dari luar Bengkulu kan yang pengen mampir ke rest area, mampir ke masjid atau melaksanakan ibadah, kami 24 jam buka. Dan kami juga ada marbot di dalamnya. Di masjid itu ada marbot yang siap membantu nanti menunjukkan ada alat sholat seperti mukena, sarung yang sudah kami siapkan juga. Kemudian setelah masjid kami tentunya ada sarana-sarana pendukung seperti ruang laktasi. Jadi buat jadi buat ibu menyusui, kalau misalnya mau ganti popok segala macam ya. Kami siapkan tentunya di satu sisi kami siapkan ada satu ruangan laktasi mana nanti itu bisa digunakan untuk ganti popok, ibu menyusui dan lainnya. Kemudian juga kami menyiapkan ruang klinik. Klinik sementara karena memang kliniknya masih standar biasa. Klinik yang pertolongan pertama lah intinya Mbak. Kami siapkan juga ada ruang klinik. Kemudian kami juga menyiapkan working space. Jadi buat teman-teman yang mampir ke rest area untuk sekedar bekerja mungkin kami menyiapkan working space yang bisa digunakan. Ya, jadi kalau teman-teman ada kebutuhan buat kerja sebentar bisa mampir ke sini dulu ya. Betul sekali, mampir dulu. Daripada nanti telat kan, deadline-nya telat, mungkin bisa mampir ke working space. Tapi Mas Dery, kita stop dulu di sana karena banyak banget fasilitas yang ada yang mau kita explore hari ini di rest area kilometer 5. Jadi kayaknya gimana kalau kita langsung jalan aja deh? Boleh. Sekalian kita tunjukin sama Tribunas dan Infrabody sekalian gimana sih apa aja sih fasilitas yang ada di rest area kilometer 5? Kita langsung aja ya Mas? Boleh. Nah, jadi ini yang pertama tadi yang tak bilang Mbak Dita. Ini fasilitas yang kami siapkan yaitu workspace area. Jadi buat teman-teman yang sedang WFA, work from anywhere, bisa pakai fasilitas yang ada ini. Apakah ini fasilitas tambahan atau memang wajibkah di setiap rest area? Oh, ini tambahan aja, tapi kami yang dikelola Utama Karya diwajibkan untuk menyiapkan workspace area, apalagi untuk menyambut Nataru ini. Jadi mungkin orang-orang yang sudah libur tapi ternyata masih ada deadline yang masih untuk dikerjakan betul. Dalam perjalanan bisa mampir di sini. Iya, itu gitu. kayaknya lagi ada yang kerja guys. Iya. Ada beberapa orang yang mampir dan kerja juga. Iya, mungkin kita lanjut lagi Mbak Dita. Kita lanjut dulu. Jadi terkait fasilitas, kita udah keliling-keliling tadi, banyak banget fasilitas yang ada di rest area. Tapi yang paling penting juga di sini ada terdapat beberapa space buat disewakan. Jadi coba kita tanya Mas Dery. Jadi gimana Mas? Siap. Nah, seperti yang ada di belakang kita ini Mbak. Benar sekali. Yang memang harusnya sudah terisi, tapi ini kami masih berusaha terus untuk mengundang pelaku bisnis, pelaku UMKM yang berminat lah untuk bergabung, buka. Seperti yang sudah ada kan ini satu, alhamdulillahnya udah terisi satu. Ini masih banyak juga space-space yang masih kosong tentunya. Tapi ini space untuk UMKM atau yang jualan itu ya Mas? Iya. Di sini aja? Banyak, kita ada sekitar 20 space yang kosong masih. 20 space kosong. Iya. Masih ada 20 masih space ada 20 kosong space guys. kosong yang kita siapkan untuk UMKM tentunya. Jadi gimana nih kalau misalnya ada nanti Tribuners atau Infrabadis yang mau sewa, sistemnya gimana Mas? Yang mau sewa tentunya nanti sistemnya berkontrak. Jadi misalnya dia mau sewa selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apa 1 tahun, boleh langsung berkontrak aja. Nah, kalau untuk yang di belakang ini, contohnya seperti yang sudah ada ini 1 bulannya di 1 juta rupiah. Oh, boleh di-spill dong? Boleh dong. Di 1 juta rupiah guys. 1 itu juta rupiah. Per 1 bulan. Per 1 bulan. Per 1 bulan. Per 1 bulan guys, gitu. Ya udah, kita lanjut lagi kali ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi Mbak Dita ke fasilitas selanjutnya yang ada di rest area kilometer 5 sisi A. Selanjutnya mungkin ini ada ruang laktasi. Ruang laktasi ya? Ya, ruang laktasi yang bisa digunakan untuk ibu menyusui atau nanti untuk sekedar ganti popo atau
menukar baju bayi lah mungkin Yap. di dalamnya. Mungkin boleh kita spill Kita Mbak Dita? cek ya. Kita coba cek guys. Oke, wow, dingin banget, nyaman. Ya, jadi Teman-teman. fasilitas yang udah kita siapin di ruang laktasi ini ada meja dan apa bed untuk bayi Nanti- mengganti popok ya. Ganti popok guys di sini. Terus Oke. udah ada wastafel juga yang udah kita siapkan. Kemudian ada fasilitas di belakang sana ada dispenser air panas. Dispenser air panas kalau mau bikin susu Iya. malam-malam, Iya. terus butuh air panas Butuh air guys, panas. jadi langsung aja. Dan gratis. Gratis pastinya. Benar. Ini nyaman banget loh Mas Dery buat Siap. anak-anak kan. Siapa tahu anak-anak kan lagi tantrum, udah Iya. perjalanan jauh, Betul. jadi istirahat dulu di sini sambil Betul. ganti popok dan segala atau macam menyusui ya. gitu. Siap. Oke. Mungkin Kita kemana lagi? kita lanjut ke toilet, Mbak. Oke, Siap. let's go. Nah, kayaknya ini fasilitas salah satu yang paling krusial banget ya, Mas Iya, Dery ya. pastinya karena kalau orang mampir ke rest area paling yang ini paling Pasti dituju. nyari toilet, Iya. guys. Ini Kita salah coba satu spill dulu nih. gedung toiletnya, Mbak. Jadi di gedung toilet ini ada Oke, 3 langsung kita terbagi. coba kita spill ya. Iya. Terbagi yang pertama ada toilet pria di sebelah kanan. Iya. Di situ ada yang toilet ini wanita. buat cewek, guys. Ya. Yang di samping kiri ini untuk disabilitas Mbak atau difabel. Oke, ramah disabilitas guys. Iya. Kita spill yang mana dulu nih? Kayaknya Boleh? belum ada orang yang toilet wanita ya. Toilet kita, wanita dulu. kita ke toilet cewek ya guys. Ya. Coba kita cek dulu. Halo, nggak ada orang guys. Kebetulan nggak ada orang ya. Ini aku ngajak Mas Dery karena memang nggak ada orang. Ya. Oke, wow. Ini banyak banget sih toiletnya. Kalau boleh di spill sih, orang nggak bakalan, insya Allah nggak bakalan ngantri ya guys ya. Ya, jadi di satu sisi rest area pun ini ada 2 gedung Mbak untuk toilet. Jadi untuk toilet memang kita sediakan banyak. Jadi untuk di satu sisi ini aja ada 22 bilik untuk wanita. 22 bilik. 22 bilik. Jadi teman-teman nggak usah gerasa gerusuk kalau Betul. misalnya nanti datang ke toilet karena toiletnya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Ini juga buat Wastafelnya, wastafel ya. wastafelnya kaca. Biasanya kan mampir kalau cewek-cewek Iya kaca. lagi, ya bener make up lagi, ya. bener lagi karena mungkin nggak tahu mungkin selanjutnya setelah perjalanan kan Iya, langsung ada mau acara ada acara atau apa. bisa mampir dulu ke sini guys. Bagus banget sih. Ya, mungkin kita ke toilet. Boleh? Laki-laki? Ke toilet laki-laki. Iya. Let's go. Oke, Iya. ini kita di toilet pria guys. Toilet pria. Ini lagi nggak ada orang ya. kita Kebetulan syuting lagi ya. nggak ada orang tentunya. Oke, wow. Ini kayaknya toiletnya lebih sedikit dari yang Wanita. yang toilet cewek tadi guys. Iya. Ini Di ada sini berapa? cuma ada 5 bilik, Mbak. 5 bilik ditambah ada 5 urinoir. 5 urinoir. Ya. Berarti ada 10. 10 yang bisa digunakan secara bersamaan. Iya, begitu guys. Jadi nggak usah khawatir lah ya untuk kalau mau ke toilet di rest area KKM 5. Nah, kalau ini wastafel ya? Wastafel seperti biasa Ini tadi. ada wastafel guys, Wastafel ada juga. 3 wastafel gitu. Oke. Mungkin kita spill yang difabel, Mbak. Bagus. Boleh kita ke difabel guys. Ya. Kita lihat gimana fasilitasnya. Nah, jadi kita ke toiletnya difabel. Jadi toilet difabel dan toilet cowok dan cewek ini ya Mas tadi masih di satu area gitu Satu lah area. guys. Jadi gampang banget sih sebenarnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga. Jadi masih ada di dalam satu area toilet gitu. Coba deh kita cek Mas. Ya, kita cek ya. Wow, jadi ini toilet difabel. Difabel. Ini ada, aku lihat tadi ada dua Dua ruangan Dua gitu ruangan. guys. Jadi ini ruangan pertama, di sebelah ada lagi nanti. Jadi apa nih Mas? Bisa kasih info nggak buat Tribuners dan Infrabadis? Apa aja nih toilet difabel? Ada apa aja? toilet difabel tuh ada toilet congkoknya, Mbak. Yap, Terus ada pegangan. ya. Ya, karena lebih aman lah, memberi rasa aman dan nyaman untuk teman-teman disabilitas tentunya. Benar. Di dalamnya juga langsung ada wastafel dan langsung ada pengering tangan seperti itu. Fasilitasnya hampir sama, tapi Hampir sama. memang Tapi yang difabel itu dalam satu ruangan tuh udah ada semua. gitu. Ya. Itu guys, jadi nanti kita coba kita spill ya. Ini toilet difabel.
Iya. Jadi tadi kita udah dari toilet, terus aku mau nanya nih Mas. Memang aku lihat kan dari tadi aku sempet keliling-keliling sebelum ini. Aku lihat ada beberapa rambu juga sih. Rambu-rambunya jelas ya Mas. Bisa dijelaskan juga sama tong sampahnya. Itu aku lihat juga tong sampahnya ada di mana-mana juga. Jadi guys, kalian nggak boleh buang sampah sembarangan, oke? Ya. Itu gimana tuh Mas, rambu-rambunya? Kalau terkait rambu memang kami sudah ada standar sih Mbak, standar penunjuk. Jadi untuk teman-teman pengunjung yang ke rest area tentunya tidak kebingungan, makanya kami siapkan rambu-rambu penunjuk di mana tempat toilet, di mana masjid, di mana parkir, itu sudah kami memang siapkan. Kalau terkait kotak sampah memang itu juga menjadi standar kami Mbak, Utama Karya, untuk tetap menjaga kebersihan lah Mbak, untuk tentunya seluruh pengunjung yang datang ke rest area kami, untuk tidak membuang sampah sembarangan, dengan kami menyiapkan banyaknya tempat sampah seperti itu. Betul banget. Jadi emang fasilitas di sini emang benar-benar sesuai standar dari Utama Karya guys. Siap. Jadi Mas Dery, kita kemana lagi? Kita mungkin ke masjid Mbak, yang masjid sering ya? banget yang dikunjungi untuk pengunjung ke sini, yang mampir sholat. Terus nanti mungkin terakhir kita ke ruang klinik yang kita siapkan. Oke, kita coba cek masjid di rest area, oke? Siap. Mas. Nah, jadi guys, ini kita udah ada di masjidnya. Namanya masjid apa Mas? Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah. Ciri khasnya Utama Karya kalau bikin masjid di rest area namanya Al-Hikmah. Oh gitu. Wow, itu berarti apa namanya? Fun fact. Fun fact guys. Di sebelah kanan tuh ada tempat wudhu pria. Tempat wudhu pria. Yang di sebelah kiri tempat wudhu wanita. Wanita yang ceweknya guys. Kita langsung masuk aja coba yuk. Oke. Wow. Wow. Jadi apa aja nih Mas fasilitasnya nih yang ada nih yang disediain di masjid Fasilitasnya ini? tentunya ada ini Mbak, ada alat sholat yang sholat, sudah kita siapkan seperti mukena, sarung bagi pengunjung yang tentunya mampir untuk melaksanakan ibadah tapi tidak membawa, mungkin kami udah siapkan. Terus ini masjidnya juga kita siapkan atau kita buka selama 24 jam Mbak. 24 jam 24 jam. Jadi siapapun yang mau beribadah, mampir kapanpun boleh silakan. Gitu. Ini nyaman banget loh guys. Nyaman banget, 24 jam lagi. Jadi kalian gak usah khawatir buat ketinggalan ibadah karena kita menyediakan masjidnya buka 24 jam. Jadi kita ini terakhir nih Mas. Ya, fasilitas yang ada di rest area kilometer 5. Ini salah satunya yang terakhir Mbak mungkin. Setelah kita tadi spill-spill yang lain. Kita tadi habis sholat guys. Iya, kita tadi sempetin sholat dulu. Dan ini fasilitas yang kami siapkan, yaitu klinik Mbak. Klinik, Ini masih klinik sementara sih Mbak. Jadi pertolongan pertama dulu yang mungkin bisa dilakukan di sini. Kami siapkan. Nanti kita lihat di dalamnya. Itu biasanya pengunjung yang pakai klinik tuh gimana Mas? Apa aja? Biasanya mungkin ada luka-luka ringan paling, yang seperti penanganan sementara aja sih Mbak, penanganan pertolongan pertama lah intinya. Pertolongan pertama, karena tidak mungkin kan yang berat-berat, mungkin operasi kan nggak mungkin di dalamnya. Benar. Jadi kalau ada urgent aja ya. Iya, betul. Coba deh kita masuk dulu guys. Nah, ini ruang klinik yang kita siapkan Mbak. Jadi standarnya udah kita siapkan, yang di samping ini ada ruang tunggu sih Mbak, kursi tunggu. Ya? Oh berarti kayak mereka bisa nunggu giliran gitu-gitu ya? Iya, jadi mungkin di sini untuk meja konsultasi atau meja periksa mungkin tekanan darah. Kalau yang di dalam mungkin kita bisa lihat Mbak. Nah ini untuk kasur periksa sih Mbak. Kasur periksa sementara udah kita siapin juga. Berarti kalau di sini ada tenaga medis juga gitu? Ada tenaga medis yang kita siapkan ya, sama seperti yang di jalur Mbak. Ada paramedis kita yang udah kita siapin, memang sudah standarnya sudah perawat yang memang sudah kita siapkan, yang standarisasinya sudah cukup gitu, guys. Paramedis. Jadi buat yang mampir di rest area, nanti kalau mau urgent kita bisa siapin kliniknya juga, ada perawat juga, terus ada fasilitas yang diperlukan buat di klinik lah, kayak gitu lah kira-kira ya Mas. Ada kendaraan ambulans juga sih Mbak, nanti kalau misalnya memang
sudah darurat, Yap. kita bisa menggunakan kendaraan ambulans kita. Dan biasanya sih ada kejadian-kejadian kayak luka ringan itu kita juga tol Utama Karya Tol Bengkulu Tabak Penanjung sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Oh gitu, Ya. langsung jadi gas terafiliasi oleh rumah sakit daerah di Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Gitu. Karena itu yang paling dekat sih dari daerah tol. Jadi larinya langsung ke sana. Oke, jadi para pengunjung atau pengguna jalan tol jadi nggak usah khawatir lagi kalau misalnya terjadi apa-apa, amit-amit nih ya, Ya, amit-amit kalau terjadi apa-apa di rest area bagian A dan juga bagian B itu juga menyiapkan klinik buat pengguna gitu. Oke deh, kita lanjut lagi. Ya, kita langsung ke depan ya guys. Ya. Jadi itu tadi guys beberapa fasilitas. Kita udah lihat semua fasilitas dari toilet ya Mas, ada tadi terakhir dari klinik. Kita juga sempat sholat sebentar tadi di Masjid Al-Hikmah. Terus nanti kita mau balik lagi ke tempat yang tadi kita sekalian nongki-nongki sebentar deh sama Mas Dery. Siap. Nah Mas, ini aku ada pertanyaan juga nih. Sebenarnya seberapa penting sih rest area itu buat para pengendara Mas? Ya kalau ngomongin seberapa pentingnya, sangat penting Mbak. Karena memang faktor pendukung di jalan tol itu ya memang harus adanya rest area. Kegunaannya rest area itu tadi, baik itu dari pengguna jalan yang sudah cukup lelah dan sudah cukup lama berkendara, makanya adanya rest area, jadi bisa untuk beristirahat sebentar. Nah makanya juga di tol Bengkulu Tabak Penanjung, kami ingatkan juga bagi pengendara yang sudah berjalan jauh, mungkin dari luar kota Bengkulu, yang dari Tabak Penanjung menuju ke Bengkulu, sebelum nyampe di Bengkulu mungkin bisa mampir dulu di rest area untuk bisa refresh, mungkin menghilangi rasa ngantuk, cuci muka atau ke toilet, atau mungkin bisa beribadah seperti itu Mbak. Nah, apa sih Mas fasilitas favorit nih? Kan biasanya kan pengendara kan kebutuhannya beda-beda tuh. Betul. Kira-kira apa sih Mas fasilitas yang sering digunakan oleh pengendara? Kalau yang sering digunakan dari beberapa laporan dari teman-teman yang memang sudah ada di rest area, seperti security kita kan 24 jam juga Mbak. Laporan-laporan dari teman-teman itu ya yang paling banyak digunakan ya paling toilet Mbak. Toilet. Pasti toilet. Dan yang kedua yang paling favorit digunakan yaitu masjid. Masjid. Jadi ada orang yang memang sekedar dia berhenti sebentar sama keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Iya betul banget sih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya untuk mampir ke rest area di tol Bengkulu Tabak Penanjung. Kita ngopi-ngopi dulu kali ya Mas. Siap. Sebelum pulang. Oke, let's go. Nah, kita udah sampai lagi nih Mas. Teman-teman Tribuners, kita udah keliling-keliling tadi, udah menyusuri rest area di tol Bengkulu Tabak Penanjung kilometer 5. Jadi terakhir nih Mas, aku mau tanya, kira-kira apa sih harapan ke depan yang mungkin perlu ditambah atau dikembangkan buat rest area ini? Ya tentunya harapan kalau kami sebagai pengelola Mbak, untuk pelaku UMKM, pelaku usaha, mari bergabung untuk silakan membuka tenan atau silakan membuka usaha atau jualannya di rest area kami. Ada yang di sisi A yaitu dari Bengkulu ke Tabak Penanjung, atau dari Tabak Penanjung ke Bengkulu. Jadi buat pelaku usaha atau pelaku UMKM yang berminat untuk gabung menjadi salah satu tenan di rest area, bisa hubungi di 0895 6097 16375. Itu kontak saya sendiri Mbak. Oke, siap. Nanti boleh dihubungi, biar kita bergabung untuk sama-sama berkembang lah di rest area ini nantinya. Ya, gitu guys. Jadi kontaknya langsung nanti ke Mas Dery yang akan akomodir semuanya. Terus terakhir juga nih Mas, terakhir banget nih, pesan buat pengendara biar Tribuners dan Infrabadis juga tahu kan gimana pesannya buat pengendara yang lewat tol Bengkulu Tabak Penanjung. Siap. Pesannya tetap untuk pengguna jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung yaitu selalu patuhi kecepatan yang berlaku di jalan tol. Kemudian jangan sungkan-sungkan apabila pengguna jalan sudah kayak kecapean atau ngantuk, silakan mampir di rest area. Jangan dipaksa. Gitu. Walaupun memang sampai ke kota Bengkulu ini sebentar lagi, atau malah perjalanan cuma singkat, tapi tidak menutup kemungkinan musibah itu ada. Jadi
silakan mampir di rest area kalau pengen ke toilet atau untuk melaksanakan ibadah, kami siap untuk membantu selama 24 jam. Oke, gitu ya guys. Jadi kayaknya rasanya cukup ya, maksudnya kayak udah dijelasin semuanya tadi, udah rinci banget Mas Dery. Terima kasih hari ini sudah mengundang aku ke rest area ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan spill apa aja yang ada di rest area. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next vlog selanjutnya. Kita berdua mau makan dulu guys. Jadi see you.